Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita seperti sebelumnya, bukan normal seperti saat ini yang normalnya normal dinormal-normalkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti materi akan disampaikan oleh instruktur provinsi karena mereka yang dibekali oleh kementerian tentang penguatan materi. Sekolah hanya sebagai pelaksana kegiatan seperti itu. Dokumen sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Di sini saya berlaku sebagai moderator dalam kegiatan workshop penyusunan pedoman atau aturan budaya kerja di sekolah. Yang nanti materinya akan disampaikan oleh instruktur Pak Rudi Toko dan Bu Elvi Rarani. Baik, untuk mempercepat penyampaian materi awal yaitu penyampaian materi mengenai penyusunan pedoman atau aturan budaya kerja di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. pertama-tama saya sampaikan garis besar program ini yang tadi sudah disebut oleh Pak Suryadi sebagai latar belakang bahwa sekolah menerima program, bantuan program stimulan, boleh disebut stimulan untuk meningkatkan karakter dan budaya kerja peserta didik di SMK yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi tentunya tidak semua SMK dan MAK di seluruh Indonesia menerima program tersebut. Oleh karena itu, mungkin hanya hitungan beberapa minggu yang lalu, kami mungkin yang sudah ditunjuk oleh Pak Suryadi, kemudian di antara tim yang sudah ditunjuk itu, Pak Suryadi langsung industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Bapak Ibu, saya sampaikan latar belakangnya. Ini tadi sengaja saya rangkum agar Bapak Ibu nanti punya gambaran jelas dulu. Sebenarnya program itu apa wujudnya, dan bagaimana penerapannya di sekolah kepada peserta didik. Pertama Bapak Ibu, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentu kita sudah sangat paham dengan undang-undang ini tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pada pasal 15 tentang peserta didik di SMK, yaitu mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja. Kurang lebih inti dari pasal itu adalah SMK mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk siap menjawab tantangan kerja atau dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter, dan landasan hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK dan MAK, khususnya tentang standar kompetensi lulusan, di mana di dalam SKL itu terdapat 9 area kompetensi yang itu harus dipenuhi setidaknya. Ya, dari 9 itu ada yang menonjol dari karakter peserta didik untuk siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dari 9 area kompetensi itu
modul atau program ini menitikberatkan pada satu di antaranya, yaitu karakter pribadi dan sosial lulusan SMK maupun MHK siswanya atau peserta didiknya. Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ini adalah materi membangun tim sekolah. Tujuannya yang pertama menerapkan tim kerja yang solid di sekolah itu, kemudian ataupun di organisasi apapun yang namanya konflik itu selalu ada, baik yang besar maupun kecil. Justru di dalam muatan konflik itu ada yang bersifat positif, tentu, tapi ada juga yang bersifat negatif. Contoh yang bersifat positif adalah yang sifatnya adalah bila konflik itu justru menimbulkan persaingan sehat dalam produktivitas kerja dan sebagainya. Tapi kalau yang negatif itu yang bisa mendegradasi ataupun menggerogoti kesolidan tim itu sendiri. Maka dari itu, dalam hal menyusun tim kerja itu penting sekali Bapak Ibu ada di antara tim kerja itu yang mampu untuk mengkonsep tentang manajemen konflik itu. Nah, demikian Bapak Ibu tentang tujuan kenapa perlu membuat atau menyusun tim kerja dalam sebuah lingkungan kerja atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa manfaatnya dari kita membiasakan untuk membuat atau menyusun tim kerja dalam sebuah pelaksanaan kegiatan maupun dalam sebuah proyek? Yang pertama adalah bagi pemimpin tim atau kelompok kerja, apa manfaatnya? Kemudian sampai kepada individu anggota tim itu, kelompok kerja itu sendiri, apa manfaatnya? Kemudian secara keseluruhan bagi pelaksanaan proyek atau kegiatan itu, apa manfaatnya akan dirasakan? Nah, untuk mengetahui semua itu, maka perlu proses membangun tim kerja di dalam kegiatan ataupun di dalam proyek-proyek maupun di dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Kalau kita merunut pada sebuah sekolah maupun instansi pendidikan, maka tim kerja ini yang dimaksud adalah meliputi mulai dari manajemen sekolah, ada kepala sekolah di situ tentunya, ada pembantu kepala sekolah di situ, baik yang itu internal maupun maksudnya yang ada dari unsur tim pendidik maupun dari unsur non tim pendidik, misalkan dari TU maupun ada bendahara dan seterusnya, maka ini bagian dari manajemen sekolah. Kemudian yang kedua, unsurnya melibatkan pendidik atau kita semua sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah melibatkan OSIS Bapak Ibu sebagai perwakilan siswa di sekolah itu. Kemudian yang keempat adalah tenaga kependidikan atau pegawai non guru lah biasanya, boleh TU, boleh satpam bila ada, boleh yang lain. Kemudian yang kelima adalah tenaga profesional yang ini bukan bagian dari warga sekolah, misalkan IDUKA itu, ataupun misalkan Pak Nini tadi sudah disampaikan perwakilan dari IDUKA, yang itu tentu bagian dari tim kerja yang harus dibangun bila kita melaksanakan sebuah pekerjaan maupun sebuah proyek. Nah, Bapak Ibu, ada dalam sebuah pembentukan tim kerja atau membangun tim kerja yang solid, tentu dalam perjalanannya ada hambatan maupun ada rintangan dan seterusnya.